Bertemu lagi dengan Subriko Channel. Kali ini kita akan membahas tentang teks ceramah atau bisa juga kita sebut dengan teks pidato. Untuk itu, marilah terlebih dahulu kita pahami apa itu definisi ceramah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Berdasarkan itu, dapat disederhanakan bahwa ceramah adalah berbicara di hadapan khalayak mengenai suatu topik tertentu. Jadi, dalam pembahasan kali ini kita tidak akan membedakan apa itu ceramah, apa itu pidato, karena menurut KBBI tadi antara ceramah dengan pidato itu sama. Meskipun kita jumpai atau persepsi kita saat ini membedakan antara ceramah dengan pidato. Nah, saya tegaskan bahwasanya dalam pembahasan kita ini antara ceramah dengan pidato tidak dibedakan. Adapun tujuan ceramah atau pidato dilakukan adalah yang pertama informatif. Maksudnya pidato yang disampaikan atau ceramah yang disampaikan memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain tentang suatu topik atau suatu permasalahan. Nah, tujuan yang kedua adalah argumentatif, yaitu meyakinkan orang lain atau pendengar terhadap pendapat pembicara. Sementara tujuan yang ketiga adalah rekreatif, yaitu membuat orang lain senang dengan ceramah yang disampaikan karena sifatnya menghibur. Kemudian tujuan yang keempat adalah persuasif, yaitu memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau oleh penceramah. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri ceramah. Ya, jadi dalam ceramah itu ada beberapa ciri yang bisa kita kenali. Yang pertama adalah struktur ceramah berisi pembukaan, isi, penutup. Ciri yang kedua, materinya jelas dan mudah dimengerti. Ciri yang ketiga, materinya objektif sesuai dengan konteks saat itu. Ciri yang keempat, materi berisi hal baru yang menarik bagi pendengar. Ciri yang kelima, terdapat simpulan atau penekanan pada akhir ceramah. Nah, itu adalah ciri-ciri yang dapat kita kenali dari suatu ceramah. Dalam berceramah ada beberapa metode yang dapat kita lakukan agar ceramah kita dapat berjalan dengan lancar. Nah, adapun metode yang pertama adalah impromptu, yaitu suatu metode pidato yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Bisa juga ini disebut dengan metode improvisasi karena kita langsung improvisasi pada saat tersebut tanpa ada persiapan dulu sebelumnya. Nah, kemudian metode yang kedua adalah memoriter, yaitu metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Nah, ini barangkali bisa kita lakukan untuk menjaga agar pidato kita
tetap sesuai dengan topiknya, maka ada metode ini yang bisa kita lakukan, yaitu menghafal dahulu teks pidato yang akan disampaikan. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah metode naskah, yaitu metode berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Biasanya ini disampaikan pada pidato-pidato kenegaraan. Ya, kemudian metode yang keempat adalah ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan kecil. Nah, artinya di sini ada poin-poin penting yang kita tuliskan. Dari poin-poin tersebutlah kita jabarkan menjadi pidato yang lengkap. Selanjutnya kita akan bahas unsur-unsur kebahasaan dalam ceramah. Yang pertama adalah menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contohnya saya, aku, atau kami jika mengatasnamakan kelompok. Kata sapaan orang kedua yang ditujukan kepada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan lain-lain. Unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis atau istilah sesuai dengan topik pembicaraan saat itu. Contohnya bidang pendidikan. Nah, di situ akan ada muncul istilah-istilah pendidikan seperti kata akademik, kompetensi, edukasi, evaluasi, presensi, RPP, rapor, dan lain-lain. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan, seperti kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain-lain. Unsur kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata kerja mental. Contohnya kata mengesankan, memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan lain-lain. Unsur kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kata kerja persuasif atau ajakan. Contohnya kata ayo, mari, hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, dan lain-lain. Nah, itulah unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam ceramah atau dalam pidato. Sama dengan teks-teks lain, teks ceramah atau teks pidato ini memiliki struktur khusus juga, yaitu yang pertama adalah pembukaan. Dalam pembukaan ini berisi salam, kemudian puji syukur kepada Allah SWT atau kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian penghormatan, kemudian uraian singkat masalah yang akan disampaikan, selanjutnya pandangan umum terhadap masalah yang akan disampaikan. Ya, kemudian pada bagian isi ada ulasan topik, argumentasi, data, dan fakta-fakta yang mendukung ulasan kita. Jadi pada bagian isi ini adalah
bagian inti dari ceramah yang dilakukan. Bagian inilah yang menguraikan topik, yang menguraikan argumentasi didasari dengan data atau fakta-fakta untuk memperkuat ulasan kita terhadap topik yang disampaikan. Ya, kemudian pada bagian terakhir yaitu penutup. Pada bagian penutup ada simpulan, yaitu menyimpulkan apa yang sudah diuraikan sebelumnya tadi. Kemudian ada penekanan, yaitu menekankan agar pendengar mengikuti atau pendengar memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian dilanjutkan dengan permohonan maaf dan ditutup dengan salam. Ya, demikianlah struktur teks ceramah: pembukaan, isi, dan penutup. Untuk menghasilkan ceramah yang baik, ada langkah-langkah menyusun teks ceramah yang bisa kita lakukan. Langkah yang pertama adalah menentukan topik. Jadi, tentukan dahulu topik apa yang akan disampaikan dalam ceramah agar ceramah kita nantinya itu terarah. Langkah yang kedua adalah merumuskan tujuan. Jadi ditentukan tujuan apa yang akan kita capai. Apakah itu memberi informasi, atau menyatakan argumentasi, atau bersifat hiburan, atau kita ingin mengajak orang lain sepaham dengan kita. Ya, kemudian langkah yang ketiga adalah menyusun kerangka. Jadi buatlah kerangka atau poin-poin penting dalam ceramah yang akan dilakukan nantinya. Langkah yang keempat adalah mengumpulkan bahan atau referensi. Cari bahan atau kumpulkan bahan untuk mendukung ceramah kita agar penyampaian kita nanti memiliki data-data yang valid sehingga penyampaian kita bisa diterima oleh pendengar. Selanjutnya yang kelima adalah mengembangkan atau menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Setelah menentukan topik, merumuskan tujuan, menyusun kerangka, mengumpulkan bahan, yang terakhir adalah mengembangkan kerangka menjadi ceramah yang utuh dari awal hingga akhir. Untuk memantapkan apa yang sudah kita sampaikan tadi, marilah kita simak contoh pidato yang disampaikan oleh pahlawan nasional Bung Tomo. Nah, dari contoh pidato ini harapannya adalah mampu menebalkan pemahaman kita tentang konsep ceramah atau konsep pidato. Ya, mari kita saksikan atau kita simak pidato Bung Tomo berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi,
pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Demikian uraian tentang ceramah atau pidato. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.